Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, di sini diceritakan di dalam hadis yang ke-29, An Abdul Aziz bin Suhaib bin qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala murru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira. Dari Syekh Abdul Aziz bin Suhaib, beliau berkata, saya mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, murru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira. Pernah beberapa orang lewat dengan membawa jenazah, lalu mereka memuji-muji atas jenazah itu dengan pujian kebaikan. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wajabat lahu. Lalu Nabi bersabda wajib baginya. Jadi dari Anas bin Malik ini pernah orang yang pada membawa dan orang yang dilewatin itu semuanya memuji atas jenazah itu dengan pujian kebaikan. Misalnya karena yang meninggal ini adalah orang-orang alim, ya. Udah nggak ada salahnya dah. Surga udah pasti surga dah pokoknya. Iya. Karena setiap hari adanya di musola mulu. Zohor di musola, ya kan? Asar di musola, maghrib di musola, isya di musola, subuh masih di musola juga. Emang kagak punya rumah, ya kan? Emang kagak punya rumah, ya kan? Iya, mau ngontrak kagak sanggup, ya udah di situ aja. Emang ini. Tapi emang ini benar, orang ini benar-benar alim. Makanya begitu dia lewat semuanya pada teriak. Ya Allah, ini mau udah pasti surga dah. Iya, bukan cuma gitu doang, pedulinya sama janda, Masya Allah. Iya, yang sebelah sono diurusin, yang sebelah sini diurusin, ya. Semuanya dideketin, kagak ada tujuan lain, cuma buat nyantunin anaknya doang. Iya, baru begitu doang tuh. Akhirnya begitu semuanya pada memuji, Rasulullah bersabda, wajabat lahu, wajib atas orang tersebut. Lah kemudian kagak lama, tsumma murru bi janazatin ukhra fa asnau 'alaiha syarran. Kemudian beberapa orang lewat dengan membawa jenazah yang lain, lalu mereka menyebut-nyebut atas jenazah itu dengan menyebut kejelekan-kejelekannya. Datang lagi nih jenazah lewat, siapa yang mati? Si Ano. Ya, orang mah udah ketahuan dah nakalnya 17 setan, ya kan? Nakalnya 17 setan. Pokoknya yang ada di diri dia cuma maksiat doang. Ya. Kalau kagak Kalau kagak mabok main. Iya. Kalau kagak main madat. Kalau kagak madot madon, ya kan? Tahu madon? Main perempuan, ya. Kalau kagak madon manggung, nyawer mulu nyawer. Sehingga kebaikan-kebaikannya kagak ada semuanya. Kagak ada yang ngomongin kebaikannya, ya. Maka kata Rasulullah, wajabat lahu, wajib atas orang tersebut. Akhirnya qala Umar bin Khattab, ma wajabat
Sayyidina Umar berkata, ya, apa yang wajib wahai Rasulullah? Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, haza asnaitum alai khairan wajabat lahul jannah wa haza asnaitum alai syarran wajabat lahun nar. Kata Nabi, jenazah ini yang kalian sanjung-sanjung atasnya dengan sanjungan kebaikan, maka wajib bagi jenazah itu meraih surga, kata Rasulullah. Wa haza asnaitum alai syarran, dan sedangkan jenazah ini yang kalian sanjung atasnya dengan sanjungan kejelekan, wajabat lahun nar, maka wajib bagi jenazah tersebut yaitu neraka. Jadi kata Rasulullah begitu. Tadi yang mayat pertama yang kamu pada sanjung-sanjung kebaikan-kebaikannya, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Dan tadi mayat yang lewat yang kamu sanjung-sanjung atau kamu jelek-jelekan kelakuannya, maka wajib bagi mayat tersebut untuk masuk neraka. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, antum syuhadaullahi fi ardih, ya, kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya. Ya, makanya kita kalau ada orang yang meninggal dunia, kita tahu kejelekannya, asal bisa jangan diomongin, jangan disebutin. Dalam hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum, ya, sebutin yang baik-baik doang, ya, bagi orang yang udah meninggal, ceritain kebaikannya aja, ya, biar kata dia punya begini-begini, yang kita omongin kebaikannya, ya. Ya, orang kagak pernah ngaji, tapi kita bilangin, pernah juga dia hadir di ratib, di ngaji di kebon. Kapan dia hadir? Waktu muludan. Iya kan? Waktu muludan doang, namanya pernah hadir. Jadi cari di antara kejelekan-kejelekannya, celah-celah kebaikan-kebaikan mayit tersebut kita sebutin. Ya. Karena begitu. Semua kebaikan-kebaikannya, wa kuffu an masawihim, dan semua kejelekan-kejelekannya diumpetin, jangan diomongin. Ya, ada orang gedeg banget, biarin aja, lu ngomongin dia kejelekannya, biarin, emang gue demen jadi neraka. La ilaha illallah, tega bener kita, ya. Kalau emang kita temen, cari, ya. Ini kayaknya orang kagak ada kebaikannya sama sekali, cari. Oh iya, dia dulu pernah nyumbang, ya. Waktu kita ngadain muludan dia ikut juga tuh, berpartisipasi, ngasih 100.000, ya, buat beli berkatnya. Wah, ini kalau kita sebutin semuanya, ya, ini bisa menjadi kebaikan bagi mayit tersebut. Kalau semua kebaikan-kebaikannya disebutin, insya Allah, ya, pokoknya kalau kita puji-puji dengan kebaikannya, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, ya, walaupun melalui proses. Biar kata kita omongin kebaikannya, dasarnya emang buruk, ya pas dia masuk surga tetap proses dulu, kagak langsung brak-brak masuk, kagak. Ya ada juga jalan-jalannya, ya. Karena tahapannya kan pertama kita di alam kubur, ya. Dalam kubur tuh udah mulai ada pertanyaan, masuk lagi nanti alam pertama, alam barzah, ya kan. Terus lagi nanti ada hisab, ada begini. Perjalanan kita jauh untuk menuju surga, ya. Masih ada ini tahapan-tahapan. Makanya kita perlu, kalau misalnya yang keburukan-keburukannya, jangan sampai kita sebutin. Apalagi sama saudara-saudara kita, ya. Itu jangan disebutin tuh, asal bisa apa aja yang jadi kebaikan dia, walaupun hanya sedikit, itu yang kita sebutin. An Abil Aswada Ad-Daili qala jalastu inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu faqala qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam
ma min rajulin yamutu fa yashhadu lahu salasatu rijalin bi khairin illa wajabat lahul jannah. Dari Imam Abul Aswad Ad-Dili ya atau Ad-Duaili, beliau berkata, saya pernah duduk di dekat Sayyidina Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, ma min rajulin yamutu fa yashhadu lahu salasatu rijalin bi khairin illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seseorang yang meninggal dunia lalu bersaksi untuknya 3 orang dengan bersaksi kebaikan, melainkan pasti wajib baginya masuk surga. Hanya kalau kita ada teman meninggal ya, kita tulis tuh, kita saksikan, saya bersaksi bahwasanya ini mayit adalah merupakan orang yang baik ya. Iya. Kalau kita jelas-jelas dah, kata kita jelas-jelas memang orangnya orang baik, benar-benar baik gitu ya, nah, itu biasanya di ishad kan begitu, ishadu bi anna hazihil janazah min ahlil khair. Tuh, semuanya teriak, berapa orang yang hadir di situ, berapa orang yang menyaksikan kebaikannya, berarti wajib baginya untuk masuk surga. Cuma kalau misalnya kita disuruh, kita kagak ada yang menyaksikan kita ya, pokoknya gue yakin ini mayit adalah merupakan orang yang baik. Karena apa? Karena kalau udah ada 3 orang yang menyaksikan bahwasanya mayit itu adalah merupakan orang yang baik, maka di situ insya Allah dia akan masuk surga. Fakultu ya Rasulullah wa in kana isnani, qala walau isnani. Lalu Sayyidina Umar berkata, dan jika yang bersaksi itu cuma 2 orang, kata Rasulullah, walaupun hanya 2 orang tetap. Walam nas'alin nabiyya alaihi salatu wassalam anil wahid, dan kami tidak bertanya kepada Nabi tentang 1 orang yang bersaksi. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mengatakan, nggak ada yang ishad ya, sekarang di musola-musola udah jarang yang pada ishad karena nggak berani ya, karena kita kan ishad itu kan nggak sembarangan juga gitu ya, nggak sembarangan juga. Kalau memang kita udah lihat kebaikan dia, boleh kita ishad ya, memang dia ini ada tokoh dan lain sebagainya, kita ishad semuanya. Kalau emang nggak dipakai ishad, kita yang menyaksikan, saya yakin bahwasanya mayit ini adalah merupakan orang yang baik. Hadis yang ke-30, an Jabirin an Amir ibni Rabi'ah anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala iza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan yaqulullahu ta'ala lil malaikati syahadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bihi khaira bitamamihi. Apabila seorang hamba wafat dan Allah mengetahui kejelekan dari hamba tersebut ya, orang mati, Allah tahu ya, nih hamba jelek bener dah pokoknya. Maksudnya apa? Jelek kelakuannya, suruh bulu sembahyang ogah ya, disuruh ngaji ya kagak mau, udah tidur jam 3 dibangunin ya, dipaksa untuk sembahyang subuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Iya, ada juga yang mau lari, ada yang mau kabur, ada ya. Ada begitu bangun nyari-nyari, wah susah ya. Iya, begitu. Masih ketahuan juga, alhamdulillah, tuh bangunin. Enggak, alhamdulillah, enggak nyesel, tapi mukanya mencereng aja. Ya, itu begitu. Kalau seandainya ya ada seorang hamba wafat dan Allah mengetahui kejelekan dari hamba tersebut ya, sedangkan orang-orang berkata, bersaksi bahwa hamba itu baik, Allah tahu, wah cuma udah gara iniannya dah ya, tiap hari kerjaannya maksiat mulu ya. Kalau ditanya lu kagak sholat, gua kagak punya urusan sama Allah, masya Allah, gaya bener ya kan. Hebat bener nih orang. Wah gila nih kalau begini nih udah nih.
Iya, gaya banget tanya, gua punya urusan sama Allah sembarangan banget kalau ngomong. Oh, ini sudah gila nih kalau yang begini nih. Ini juga gak ada yang berani menyaksikan kebaikannya, gak ada yang berani kalau udah begini nih. Ya, jadi disuruh begini, ogah, diapain aja ogah gitu kan ya. Pokoknya segala kewajiban ini, udah ketahuan kejelekannya, ya. Tapi ya orang-orang berkata bahwasannya hamba tersebut adalah baik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi, kalian saksikanlah sungguh telah aku terima persaksian para hambaku atas hambaku ini, wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bihi, dan aku memberi ampunan kepada hambaku itu disertai pengetahuanku tentang dirinya. Ini Allah itu maha pengampun, ghafurur rahim, zat maha pengampun, zat maha penyayang. Allah itu juga zat yang maha sabar. Allah kalau kagak punya zat yang maha sabar ya, orang-orang yang udah pada maksiat mulu ya udah matiin aja ya. Iya. Tapi karena memang Allah maha sabar, Allah maha pengampun, sebesar apapun dosa kita ya, kalau ada orang yang masih menyaksikan kebaikan kita, itu insya Allah Allah pun akan mengampuni walaupun ya. Nah, makanya usahain dah hidup kita ya, seandainya nakal-nakal ada juga ada kebaikannya dikit. Iya ya, biar kata sukanya begini mulu tapi ada kebaikan yang tanpa kita sadari ya. Ya apa kita rajin begini, apa bersedekah dan lain sebagainya. Ini yang nanti bisa menjadi saksi kita yang akan menyebabkan kita untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih bagus lagi ya, yang lebih bagus lagi ya, jangan melaksanakan segala bentuk maksiat ya kepada Allah, dan seandainya maksiat langsung buru-buru bertaubat. Ini bahkan ya, seandainya orang yang menyaksikan itu kita bayar, itu masih dapat juga. Kita nih ada satu cerita ya, zaman dulu ada orang namanya Toror. Sebetulnya bukan Toror namanya, karena dia tukang nipu makanya dipanggil Toror. Ini kerjaannya nih pengen makan enak dia di pasar nih. Dia ada orang yang kelihatannya udah pokoknya duit banyak dah, deketin sama dia. Engkau ini dulu adalah merupakan anak daripada ayah. Engkau adalah merupakan sahabat dari ayahku. Dia bilang begitu ya, dia ketemu, engkau ini adalah merupakan sahabat akrab dari ayahku. Kata yang ininya nih yang dibilang begitu, saya nggak kenal kamu, saya juga nggak kenal ayah kamu. Kamu lupa pokoknya ya, pokoknya saya ini adalah, atau engkau ini adalah sahabat ya daripada ayahku. Oleh karena itu, karena engkau adalah merupakan sahabat ayahku, saya akan meneruskan silaturahmi orang tua saya ya, makanya saya akan menjamu kamu. Bener, iya, kita kalau udah dibilang menjamu udah girang banget dah ya kan. Beneran nih, iya. Mau kemana? Ya, kita makan-makan yuk. Makan apa nih? Ketupat laksa dah ya kan gitu ya. Kita makan deh nih, diajak nih ya ke restoran besar. Begitu masuk restoran besar, udah pesan semuanya. Yang namanya Padang kan, yang model apa nih bang, model apa nih bang? Saji. Kalau saji kan apa aja dikeluarin ya kan, yang paru, yang apa udah gak pakai semuanya tuh, piring banyak macam udah. Habis selesai begitu semuanya dimakan, ya kan. Pas udah tinggal 2 suap 3 suap, udah mulai dah keluar. Mohon maaf sebentar ya, saya mau ke toilet. Ya iya, dia bilang gitu kan ya. Iya, saya mau ke toilet, atau misalnya pura-pura ambil HP dah. Ya Allah, ada yang telepon ya, mohon maaf ya. Iya, terus di jalan habis itu udah kagak balik lagi. Lagi liran yang pada ini nih, yang didinin lagi mau pulang. Pak, mau kemana? Ntar dulu, belum bayar. Lah saya ini adalah orang yang ditraktir sama yang tadi, orang yang orang yang tadi ini. Saya kagak mau tahu yang mau traktir siapa, yang ditraktir siapa. Kalau pokoknya kalau belum bayar dia kagak boleh pulang. Nah iya, ya udah terpaksa ninggalin KTP, cuci piring di situ ya kan. Iya, kagak bawa duit apa-apaan.
Akhirnya udah semua dilaksanin, dia yang bayar. Begitu aja terus kerjaan si Toror. Kalau dia pengen makan enak begitu semuanya tipu muslihat mulu dah. Apaan aja bentuknya tipu, tipu muslihat, ya. Sini nipu, sono nipu, ya. Katanya beginilah. Yang di sini bilang pengen bayar tagihan, ke sono bilang lagi buat bayar ini. Ada aja alasannya. Kalau ditagih, begini jawabannya. Kalau tahu wah. Akhirnya Toror kan udah ketahuan tipu muslihatnya. Ketika dia udah sakit dia panggil 2 orang. Hei, Fulan, ya atau siapa ada misal siapa temennya. Nih Amir sama Jaed, gue mohon maaf nih sama lo ya. Asal bisa nanti kalau gue udah meninggal dunia, lu tolong ya bersaksi bahwasanya mayit yang ada di depan ini adalah merupakan orang yang baik, merupakan orang yang soleh. Begitu aja terus. Bener tuh begitu Toror meninggal kan udah dibayar, nih gue kasih sama lo 1,5 juta, ini lu 1,5 juta. Pokoknya kalau gue meninggal ntar lu bilang begitu ya. Iya bener pas Toror meninggal dia bilang begitu. Ini mayit adalah merupakan orang yang baik, orang yang soleh. Semua yang pada nengokin ini mayit adalah orang begitu ya. Lah ketika Toror dikuburkan, ini ketika mau ditanya malaikat, ada yang berpanggil ya, jangan kau tanyakan karena dia sudah mendapatkan ampunan dariku. Jadi begitu. Jadi kalau seandainya kagak ada yang mau nyaksiin kalau misalnya tuh mayat benar-benar baik, kita bayar boleh. Ya. Orang udah tahu nih kelakuan kita, udah kagak ada yang percaya dah pokoknya. Ntar pokoknya kalau misalnya gue meninggal, ntar lu bilang gue baik ya, kagak mau pada ogah. Udah nih gue bayar 500.000, gue bayar 500.000, nyogok dah istilah kata begitu. Dan dia menyaksikan nih 2, nih insya Allah dengan persaksian tersebut, ini juga mayatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap. Ya iya siap-siap aja kita dah ya. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau malam mau meninggal ya, bilangin buru-buru teman-teman sini. Ya sini dulu ngapa? Kayaknya udah meninggal nih. Ini duit 200.000 nih ya. Besok bilangin, pokoknya gue orang baik terus dah ya. Kerjaan gue adalah merupakan selalu begini, orang yang soleh dan lain sebagainya. Ini insya Allah ya. Jadi untuk menyaksikan bahwasanya seorang mayat itu adalah merupakan mayat yang baik, seandainya orang yang bersaksinya itu dibayar pun itu sudah masih bisa dianggap ya. Jadi walau bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin, sebeci apapun kita ya, kalau memang dia masih saudara kita muslim, kita persaksikan bahwasanya sahabat kita ini meninggal dalam keadaan baik, merupakan orang yang baik. Insya Allah ini akan membantu dia, walaupun nanti melalui proses, tapi ujung-ujungnya tetap akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.